Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Bapak Fauzan yang telah memperkenankan kami dari tim kuliah kerja nyata Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau Pekanbaru yang kesempatan hadir pada kesempatan siang yang berbahagia ini dalam rangka yaitu tugas dari universitas untuk KKN berupa kearifan lokal. Jadi tema kami itu Pak, dari KKN ini kearifan lokal yang meliputi tentang adat, budaya dan tradisi. Kemudian masuk pada poin selanjutnya yaitu mengenai observasi kami, itu berupa wawancara yang mana kami tim KKN Desa Simalinyang ingin mewawancarai atau mengobservasi melihat apa sih budaya, adat atau tradisi yang ada di Desa Simalinyang. Kemudian kepada Bapak mungkin bisa diceritakan bagaimana tentang kearifan lokal secara umum, secara garis besarnya yang ada di Desa Simalinyang. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukran Allah ta'ala summa salawatun ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Mungkin Pak tidak akan panjang lebar, sesuai sama yang disampaikan oleh moderator ataupun juru bicara. Pada kesempatan yang berbahagia ini pengen menggali dan mengumpulkan serta mengetahui kan gitu kan, ibaratnya kearifan lokal yang ada di tempat kalian kerja, kuliah kerja nyata ataupun PKL lah paling tidak, tentunya nama yang umum didengar kan. Yang namanya kampung, ya notabene ini sini kan masih kampung toh. Jadi ibaratnya yang namanya kampung itu erat hubungannya dengan tradisi, budaya serta adat istiadat yang berlaku, yang mencabar secara menyeluruh untuk dijadikan sebagai landasan tata norma dan juga etika di dalam berkehidupan dalam kampung. Dalam hal ini mungkin ibaratnya kalau secara garis besar ibaratnya budaya, tradisi beserta adat itu adalah hal tiga yang saling sangkut menyangkut, yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tapi kalau dicari akarnya, akar dari ketiga yang kita sebut tadi adalah sangat berbeda, yaitu adat, tradisi serta budaya. Tetapi di dalam kesehariannya dia nyatu dalam melaksanakan ataupun dalam sesuatu yang telah dikumpulkan ataupun gejolak yang timbul oleh tiga range yang kita bilang tadi itu adalah satu dalam melakukannya sehari-hari. Yang pertama mungkin kita bicara tentang tradisi dulu, itu yang lebih tua. Tradisi ini timbul di dalam satu negeri, di dalam satu persukuan, di dalam satu kampung. Itu tujuan utamanya adalah akibat ataupun efek timbulnya dari tradisi itu adalah mewadahi tingkah laku, pola pemikiran dan juga hobi beserta kesukaan dari yang menghuni kampung itu sendiri, termasuk di dalam musik, gerak dan segala macamnya. Ini timbulnya tradisi, sehingga tradisi yang timbul membawakan efek baik itu sudah dihak patenkan menjadi tradisi satu budaya satu setempat. Salah satu gendang-gong ataupun ibaratnya silat ataupun berkemungkinan ritual, berkemungkinan besar helat kenduri besar kampung. Itu disebut dengan tradisi turun temurun karena efeknya bagus. Mana yang tidak bagus mungkin tidak dijadikan hak paten. Berikutnya tentang budaya. Budaya ini ada dua, budaya setempat dan budaya yang masuk. Kalau budaya setempat itu sejalan dengan dihakpatenkan tradisi, budaya sudah numpang. Itu sudah nyatu di dalam tradisi tersebut, sebuah budaya. Tapi budaya yang datang dari luar
yang mungkin ibaratnya oh ini tidak budaya kita nih, tetapi dia tetap dipakai. Berarti itu adalah tambahan. Lantaran efeknya positif mungkin dipakai di satu daerah, tapi tidak bisa dikatakan itu adalah budaya kita. Tapi budaya mencontoh mungkin, tetapi efeknya bagus gitu. Adat istiadat ini yang sangat penting. Adat istiadat, tugas adat istiadat adalah menyaring dari yang dua tadi. Menyaring dari yang dua tadi, ibaratnya mana tradisi yang bisa dimasukkan ke adat, mana budaya yang bisa dimasukkan ke adat. Salah satunya budaya ataupun tradisi yang bisa dimasukkan ke adat yang dipakai sampai sekarang ini adalah gendang-gong dan silat. Gendang-gong, silat atau zikir bardah, ataupun orang-orang di sini bilang bauda. Itu adalah budaya tradisi yang diakui oleh adat. Malahan adat tidak akan berdiri tanpa yang ini. Tanpa yang ini. Itulah kaitan antara tiga poin yang kita sebut tadi. Jadi ataupun merujuk kepada tradisi gendang-gong. Gendang-gong yang ada di Desa Simalingam. Dan itu ibaratnya yang dipakai masih sampai sekarang. Masih menjadi kearifan lokal. Sifatnya kearifan lokal, dia tidak dibina oleh siapapun, tetapi timbul oleh akibat tradisi yang turun-temurun, akibat budaya yang disahkan. Itu dia bertahan sampai sekarang gitu. Dia itu tidak dibina oleh siapapun. Walaupun ada grup gendang-gong di sini yang membina tidak ada, tapi adalah kesadaran sendiri sebagai player gitu. Itu yang membinanya, bukan instansi, bukan apa gitu. Lagipun gendang-gong tradisi itu tidak bisa semacam diperlombakan. Dia hanya bisa di festival tampil gitu, tapi dihargai gitu. Kalau seandainya dilombakan, dia tidak akan ternilai oleh apapun juga. Lagipun tidak ada yang bisa menyatukan antara bunyi desa ini, desa itu, rantau ini, rantau itu, dia tetap berbeda. Jadi sampai kapanpun juga dia tidak akan ada titik temu mencari keseragaman antara tempat berdirinya gendang-gong tersebut. Itulah ibaratnya menjuruslah kalian ke pertanyaan yang lebih merunsing ataupun yang lebih signifikan yang bisa kita terangkan tentang gendang-gong. Jangan melebar. Kalau untuk pembukaan awal mungkin itu kalian udah tahu. Gendang-gong adat istiadat tidak akan berdiri kalau gendang-gong tidak ada. Ataupun zikir bardah tidak ada. Dua alat musik itu adalah dijadikan ataupun dihak patenkan. Berbunyinya gendang-gong berarti adat sudah berdiri di situ. Berdiri bunyinya zikir bardah berarti adat sudah berdiri di situ. Tapi helat kenduri di sini kalau tidak ada bunyi, di sana nampak tenda. Tetapi nggak ada gendang-gong atau zikir bardah, berarti dia pesta di luar adat. Itu akan dihutangkan oleh kampung. Dia membuat gempar kampung, tetapi dia tidak memberitahu nenek mama. Contoh diberi tahu nenek mama, gendang-gong turun. Sebelum tenda itu berdiri, gendang-gong udah berbunyi. Berapa hari, berapa malam pun pesta itu tidak akan ada hutangnya. Itu fungsinya gendang-gong ataupun zikir bardah. Terima kasih kepada Bapak tadi yang poin pertama itu sudah menjelaskan mengenai bagaimana itu tradisi itu kan, adat dan budaya memiliki keterkaitan namun memiliki makna yang berbeda-beda gitu. Dan juga tadi Bapak juga menjelaskan bagaimana secara umum, secara garis besar itu apa saja budaya, adat ataupun tradisi yang ada di Desa Simalingam ini. Tadi sudah dimasukkan juga dengan gendang-gong. Itu juga salah satu dari alat musik Calempong ya Pak. Mungkin Bapak bisa dijelaskan mungkin bagaimana tuh mungkin dari sejarahnya, dari sisi sejarah dari Calempong itu sendiri Pak. Sejarah dari Calempong sendiri ibaratnya kita ini adalah orang yang dikatakan muda, enggak sih tua, enggak sih ibaratnya, tetapi ibaratnya kita adalah sebagai sambung lidah ya, ataupun sambung tangan untuk mewarisi tradisi dari dulu-dulunya. Kalau masalah sejarah tentang gendang-gong ibaratnya yang saya dapat, yang saya kumpulkan dan yang saya tahu ibaratnya itu timbul gejolak ini lantaran
manusia penghuni kampung ataupun penghuni Banjar, dulu Banjar namanya ya, sebelum kampung itu namanya Banjar gitu. Penghuni Banjar itu butuh hiburan. Butuh hiburan, dia akan menciptakan secara tersendiri bunyi-bunyian apa saja. Ibaratnya yang bisa menghibur diri gitu. Jadi akarnya adalah alam. Akarnya adalah alam. Celempong pertama sekali sebelum turun dia ke Besi, ke Perunggu, ke Kuningan, ke Tembaga, dia itu lebih dahulu ibaratnya kayu yang sifatnya ringan, yang apabila dikeringkan di toko ada bunyinya. Nah, di situ ibarat nenek moyang kita sudah mencari nada di situ. Walaupun ibaratnya dadanya entah diatonik, entah akustik, entah apa gitu, tapi dia sudah mempunyai nada. Sudah bisa dicari do re mi-nya, tapi ibaratnya kalau disandarkan kepada nada yang asli, do re mi-nya itu beda. Dia diatonik gitu, enggak terbaca di dalam nada yang ada gitu. Cuman ibaratnya bisa diajak nyanyi gitu. Maksudnya dia bisa main melodi gitu. Nah, itu dari dasarnya adalah alam. Dari alam tersebut ibaratnya gongnya dulu ada namanya gong tanah. Nah, itu gongnya yang bentuknya tanah dibolongin, di sininya dikasih kulit kayu. Nah, siap ini dipancang satu direntang rotan tegang gitu. Jadi untuk gong kecilnya yang rotan pendek, gong besarnya yang bunyi ngebasnya itu di tali panjang. Nah, itu dasar gong. Kalau dasar celempong adalah kayu. Kayu yang disusun 5 buah. Yang nadanya berbeda antara 1 sampai 5. Nah, itulah dasarnya. Setelah itu ibaratnya baru tertuang ke Besi, Perunggu, Tembaga, Kuningan, sampailah sekarang ini sudah kalau sekarang alat celempong ini kayaknya lebih tunggangnya ke Kuningan. Nah, itulah dasarnya dari gendang gong. Kemudian selanjutnya Pak, biasanya tuh celempong ini fungsinya tuh Pak, dari sisi fungsinya lagi itu biasanya digunakan untuk dalam rangka apa gitu Pak? Pertama sekali helat kenduri kampung ya, yang range besarnya dipergunakan langsung oleh yang bersangkutan, yakni nenek mama. Satu penobatan, ya penobatan nenek mama, ataupun penobatan raja, ataupun penobatan orang besar lah ibaratnya. Itu fungsi utamanya. Tak akan terjadi penobatan itu kalau gendang gong nggak diturunkan. Nah, gitu kaitannya. Kedua, pesta pernikahan yang bersifatnya adat. Ibaratnya ikan pesta pernikahan itu kan ada tiga bagian. Pertama adatnya dulu, di tengah adalah saraknya, ijab kabulnya, yang ketiga baru resepsinya. Jadi yang adatnya ini paling tidak ibaratnya helat adat itu sekitar 3 hari 3 malam. Nah, itu ibaratnya mengumpulkan seisi kampung. Nah, berarti setelah mengumpul ibaratnya yang kalau di sini ibaratnya ngampung ompek suku. Setelah ngampung ompek suku, gendang gong harus bunyi. Wajib bunyi, bukan harus. Wajib bunyi. Berarti orang ini sebagaimana telah diketahui oleh orang kampung, berarti orang ini helatnya pakai adat. Nah, itu berarti itulah bentuk helatnya. Setelah itu pesta sunat sama. Cara pemakaiannya dengan pesta pernikahan. Berikutnya ritual-ritual. Helat ritual kayaknya tolak balanya ataupun ya sekitar itulah yang dipakai pada prinsipnya gitu. Kemudian Pak, dari segi alatnya lagi, mungkin Bapak bisa jelaskan apa saja alat-alatnya itu, berapa orang biasanya memainkannya gitu? Kalau yang tradisi 4 orang, yang tradisi 4, komponen alat juga 4. Dengan pecahan nama alat, 1 celempong 5 buah, yang kedua gong 2 buah, yang ketiga gong ya 2 buah, gendang 2. Itu melibatkan orang 4. Berarti ya. Orangnya 4, alatnya juga 4 ya Pak? Alatnya berapa itu? Gong 2, gendang 2, celempong 5. Tapi yang memainkannya di gendang itu 2 orang. Tapi kalau di gong cuma 1. Ini antara adat, tradisi dan budaya. Mungkin ada keterkaitan sebagaimana yang Bapak jelaskan tadi. Mungkin bisa Bapak jelaskan. Kalau pertanyaan yang sekarang ini kayaknya sudah terjawab di awal. Di awal tadi kalau kalian sudah cermat untuk menyikapi dan mendengarkan, mungkin di situ jawabannya semua. Di situ tadi Bapak kan menjelaskan ibaratnya adat tidak akan berdiri tanpa gendang gong. Itu ya, itu adalah poin pentingnya. Adat tidak akan diakui kalau tidak ada bunyinya gendang gong.
Nah, itulah garis besar. Iya. Nah, itu ibaratnya sangkut pautnya ke adat. Budaya tidak akan ibaratnya budaya mungkin bisa tidak berdiri di tanpa gendang gong, tapi kalau adat tidak sama sekali. Kalau budaya bisa saja ibaratnya budaya lain kan, kayak bikin kegemparan mungkin di pasar lama ini ibaratnya, tapi nggak ada gendang gong, tapi gempar dengan budaya yang lain. Gitu. Nah, tapi kalau adat dia tidak akan bisa berdiri tanpa gendang gong. Gitu. Kemudian saja Pak, kan alat musik Calimpong ini kan daerah lain juga ada gitu. Ada. Nah, jadi mungkin Bapak bisa jelaskan apa ciri khas atau perbedaan dengan Calimpong yang lain gitu. Kalau ciri khas di alat nggak ada, tetap segitu. Untuk rantau kampar kiri ya, untuk rantau kampar kiri kecuali kampar kanan. Untuk rantau kampar kiri mulai dari kampar kiri hulu sampai ke kecamatan Siaulu itu sama, sampai Tapung juga sama. Yang beda itu aliran sungai kampar kanan, dia tuh Celempongnya 7. Nah, itu bedanya. Kalau masalah kategori alat gitu ya. Kemudian Pak, menurut Bapak ini khususnya bagi kaum muda gitu Pak, remaja gitu, bagi yang di desa Simalinyang ini, menurut Bapak ini bagaimana respon dari para pemuda khususnya ataupun remaja ataupun anak-anak gitu Pak? Kalau untuk desa Simalinyang kebetulan Bapak kan pembina sanggar toh. Nah, pembina sanggar ibaratnya pemain gendang gong Bapak otomatis lajang semua. Berarti kalian bisa membayangkan ibaratnya gimana respon pemuda ataupun yang muda-muda terhadap musik tradisi. Nah, ibaratnya kalau untuk yang grup 2 grup sekarang ini ibaratnya yang muda-muda itu diturunkan 2 hari 2 malam pun dia tidak kehabisan lagu. Nah, berarti responnya bagus dong. Tergantung kepada pembinaannya saja. Gitu, kalau saya rasa. Kalau tempat lain berkemungkinan besar mak-mak yang sudah tua ataupun datuk-datuk yang sudah tua itu yang turun. Kalau di Simalinyang alhamdulillah tim mudanya ada, tinggal pilih doang gitu. Mungkin dari segi tradisi ataupun pemain alat gong ini mungkin responnya udah agak menurun atau malah meningkat Pak. Jadi kan kalau dulu kan otomatis kan masih memakai itu. Yeah. Kalau sekarang tuh, apalagi zaman modern ini gitu, kebanyakan kan menggunakan teknologi atau gimana gitu kan. Kalau itu Bapak contohkan gini, kalau hari hujan air pasti dalam kan di sungai. Nah gitu sifatnya. Dia itu pasang surut. Pas lagi ada dipergunakan barang ini hingar-bingar. Tetapi kalau tidak dibutuhkan dia diam semacam tak ada. Tetapi apabila dibutuhkan dia hingar-bingar gitu, ada gitu. Nah, berarti nggak bisa dikatakan surut, nggak bisa dikatakan pasang. Tapi dia sebenarnya kalau kita ngambil jalan tengahnya dia datar aja gitu ibarat. Tapi apabila dibutuhkan dia baru hingar-bingar. Contoh, nggak berapa hari lagi ibaratnya ini di penghidupan hari Jumat besok, sampai 1 hari 1 malam. Nah, itu adat pestanya. Kalau kalian mau mengambil dokumen tentang gendang gong, ambil besok di penghidupan Jumat sampai malam. Di mana tempatnya? Hah? Lokasinya di mana? Pas di Simpang 4 dekat apa ini? Dekat pusatnya turnamen kecamatan kita. Iya. Nah, Di di sebelah situnya. Nah, itu yuk. dia pakai adat. Iya. Pakai adat helatnya. Jadi pesta adatnya mulai hari Jumat. Malam Pak. Siang dari pagi sampai malam. Sampai Nah, malam. itu Bapak bawa yang tua-tua. Hmm. Yang ibu-ibu Bapak bawa, bukan yang mudanya. Iya. Dia tidak ada pasang surut. Bapak nggak bisa jawab, kadang-kadang surut, kadang-kadang pasang. Apalagi kalau ada event. Iya. Nah, kalau ada event itu malahan berbulan-bulan ini di rumah ini kayak orang pesta ya, orang latihan. Iya. Mungkin sekian dulu Pak mengenai wawancara tadi. Poin-poin intinya pun sudah kami dapat gitu kan, mengenai 6 poin tadi dan tambahan poin-poin selanjutnya sudah kami catat juga. Kami ucapkan terima kasih lah kepada Bapak sudah membantu memenuhi tugas kami kan, untuk memenuhi tugas KKN kami mengenai kearifan lokal yang berbasis tentang adat, tradisi dan budaya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Fauzan selaku tokoh masyarakat lah Desa Simalinyang. Kami dari tim KKN Desa Simalinyang mohon maaf atas kesalahan ucapan kami tadi, atau ada beberapa kesalahan yang kami ucapkan. Kami mohon maaf dan kami akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.